Pokoknya Bapak jujur, Bapak pasti selamat. Teman-teman spesial itu tidak mau ngambil uang negara karena Tuhan melihat gitu. Jadi tidak ada potongan, yang semua sudah disediakan. Jadi petugas kabupaten, provinsi sudah alokasi negara untuk monitoring, tidak ada potong-potong untuk semua. Jadi semuanya murni untuk kegiatan fisik dan proses desain dan sebagainya. Terjadi penyelewengan uang, itu masalah pengawasan. Saya minta kepada Mabes Polri supaya pengawasannya itu untuk menjaga atau preventifnya lebih awal. Contoh, Bapak Harun dan Bapak Ibu sekalian dari Mabes Polri yang kami hormati, perlu kami informasikan Manggarai Barat ini terbentuk pada tahun 2003, Bapak. Dia berusia 21 tahun. Pak Kapolri bersama Pak Menteri Pertanian menandatangani MOU, menandatangani kesepakatan bahwa kami dari kepolisian itu diminta untuk ikut mengawasi masalah pembangunan infrastruktur pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian dan semua yang kita inginkan, kita cita-citakan untuk membangun negara ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana alokasi khusus atau DAK. Ini DAK fisik penugasan bidang pertanian. Perencanaannya itu diusulkan oleh masing-masing bidang atau sub bidang sesuai dengan menu kegiatan dan lokus yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana terperinci pada aplikasi Krisna. Jadi pelaksanaan DAK ini itu sebab kelola dilaksanakan oleh kelompok. Itu landasannya adalah Permentan nomor 4 tahun 2022 dan Perpres 15 tahun 2003 tentang petunjuk pengelolaan dana alokasi khusus DAK. Berikut alokasi dana DAK fisik bidang pertanian. Pertama tahun 2022 rehabilitasi jaringan irigasi tersier itu jumlah 2 unit. Pagunya, total pagunya 142.500.000 atau per unitnya 71.250. Kemudian 2023 ada pembangunan irigasi air tanah dalam. Itu 2 unit. Pagunya 570 juta atau per unitnya 285 juta. Dalam 2 unit itu 576 juta atau per unitnya 288 juta. Uraian tahun 2022 yang pertama rehabilitasi jaringan irigasi tersier itu ada 2 kelompok pelaksana. Kelompok tani Lingko Daleng, Desa Baimose, Kecamatan Lembor Selatan, sasarannya 50 hektar. Kemudian kelompok tani Sukarela, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, sasarannya juga 50 hektar. Yang kedua, pembangunan irigasi air tanah dalam. Pelaksananya adalah satu kelompok, yaitu kelompok Canai, Desa Baik Lambu, Kecamatan Komodo, sasarannya 15 hektar. Akan ini melihat bagaimana proses daripada kegiatan irigasi untuk menunjang pangan tadi. Jadi memang disampaikan oleh Pak Harun selaku Bupati bahwa kita ini dalam kondisi tidak aman-aman saja mengenai pangan kita. Buktinya apa Bapak Ibu? Kita saat ini sedang impor beras saat ini. Jadi ini tentunya
Tidak boleh kita biarkan terus menerus. Kalau impor ya kalau ada berasnya, kalau tidak ada kita makan apa nanti ya. Ya tentunya depan ini beras harus kita mandiri, harus punya gitu, dari negara kita sendiri ya. Untuk mensuplai beras dengan baik tentunya faktor produksi sangat penting ya. Jadi kita jangan mimpi bisa ada beras kalau nggak ada yang nanam ya. Petani nggak mau nanam padi ya jangan mimpi saya dapat beras ya. Tentunya kita harus ada petani yang mengolah, menanam, merawat ya. Untuk bisa mengolah ini syarat utamanya ada air ya. Kalau ada benihnya, ada pupuk, nggak ada air kan nggak bisa nanam apa ya. Artinya air penting. Kalau karena itu ini faktor air sangat penting. Nah, terkait dengan air kita dari Kementan sudah memberikan fasilitas anggaran, ya, baik melalui DAK maupun tugas bantuan. Tadi sudah disampaikan Pak Kadis ya. Nah, tentunya kita harus laksanakan dengan benar anggaran yang ada oleh semaksimal mungkin. Oleh karena itu ada dua hal yang penting indikator daripada keberhasilan ini ya. Pertama adalah output, keberhasilan output daripada irigasi. Apa? Ada air yang bertambah, yang ternyata tidak ada air jadi air bertambah ya. Baik muatan parit, melalui jaringan dan sebagainya. Tadi ada apa? Irigasi perpompaan baik tanah dalam atau air tanah maupun air permukaan. Ada submersible misalnya, tadi itu bagus semuanya saya kira ya. Ini selain tambah air, yang kedua adalah layanannya. Tadi Bapak Ibu sudah menulis di situ 15 hektar, ada 10 hektar, ada berapa tadi macam-macamnya. Nah ini benar nggak kita cek bahwa air itu sampai ke ujung layanannya? Bisa nggak? Kalau Bapak cuman pompa keluar air langsung ke sawah saja, nggak ada jaringannya, ya mana mungkin bisa 10 hektar. Karena itu ini peran daripada kelompok tani Bapak Ibu semuanya. Anggarannya nggak banyak, kita terbatas. Anggaran 120 juta misalkan, ada 200 itu. Kalau tidak didukung dengan partisipasi petani untuk membuat jaringan irigasi, mustahil bisa melayani 10 hektar. Pasti ada yang dijatuhkan ke petak. Ya petak itu paling 1 hektar, 2 hektar sudah nggak bisa ngalir ke petak lain. Harus didukung dengan partisipasi petani untuk membuat saluran-saluran irigasi. Boleh air tanah tidak? Apa itu? Boleh saluran tanah, tidak masalah. Kalau memang anggarannya terbatas, untuk beli pipa cuma bisa 100 meter, 200 meter ya. Kalau 10 hektar itu berapa Pak Kadis? Palingnya panjangnya itu 100 kali 10 berapa? 1000 ya kan? 1000 meter ya, anggarannya ada paling bisa 100 meter, 200 meter ya. Jadi sisanya yang 800 meter itu ya saluran tanah, tidak masalah. Yang pertama indikator terhadap. Yang kedua adalah indikator administrasi. Ini harus benar Bapak Ibu. Bangunan-bangunannya harus sesuai dengan desain yang ada. Kalau misalkan panjang lebar daripada rumahnya itu adalah 2 meter kali 2 meter, harus benar 2 meter kali 2 meter. Kalau ternyata di lapangan ada perubahan, di lapangan kalau sempit Pak, dari 2 meter dirubah menjadi 3 meter. Ini administrasinya harus benar, gambarnya harus dirubah. Jangan sampai kita ini sering dari temuan kan seperti itu. Di lapangan dirubah, administrasinya tidak dirubah. Pemeriksa melihat loh ini panjangnya berbeda. Ya kalau tambah, kalau kurang ya ini jadi nanti kelompok yang disuruh menambah atau mengembalikan uang. Ini yang kita hindari. Yang kedua adalah nih apa itu kemahalan harga. Ya, jadi sampai apa itu barang-barang yang sudah didesain itu melebihi pagu yang ada di masing-masing daerah. Ya. Ini nanti saya minta para yang desain harus memperhatikan ini. Harga semen, harga pasir, harga batu harus sesuai dengan pagu yang ada di masing-masing daerah.
Kalau perlu ongkos angkut kelapa tambah, ya. Ada keterangannya. Ini kenapa harga semen kok nambah dari yang biasanya karena ada ongkos angkut dari itu pesan tambah, sehingga pemeriksa juga jelas. Oh, ini memang di lapangan ada ongkos angkut. Kemudian yang ketiga, jangan sampai ada potongan, ya. Ini mati-mati. Satu ketakutan asisten terkait penetapan harga ini. Kalau harga yang ditetapkan melebihi dari harga yang berlaku, maka kita ketakutan itu masuk ke perhitungan markup. Sehingga yang kami lakukan sebelum penetapan harga, kami lakukan survei bersama pengurus kelompok tani, tim teknis, dan fasilitator. Lalu kami juga melihat kondisi lokasi pekerjaan. Kalau dia jauh dari jalan raya, maka kita anggarkan ongkos pikul. Kalau misalnya masih ada selisih juga, yang kami harapkan dari kelompok tani itu adalah swadaya kelompok tani. Karena sebab kelola ini yang kita harapkan adalah swadaya dari masing-masing kelompok tani. Yang berikut terkait pengawasan keuangan, khususnya tahap. Karena pembayarannya secara bertahap, tahap 1, 2, dan 3. Setiap tahapan kami minta pertanggungjawaban keuangannya. Baru kami mengajukan pembayaran tahap berikutnya. Kalau itu tidak lengkap, maka kami tidak akan melakukan pembayaran tahapan-tahapan selanjutnya. Mungkin sedikit penjelasan Pak Asisten, kami kembalikan. Ya, nggak usah khawatir. Ya, terus pokoknya Bapak jujur, Bapak pasti selamat. Teman-teman spesial itu tidak mau ngambil uang negara karena Tuhan melihat gitu. Tanyakan pada hati sendiri, hati kita ini. Ukurannya mencuri itu begini Pak, ukurannya mudahnya begini. Kalau ada orang lain tahu, ya, yang aku lakukan itu, dia malu kalau dilihat orang, ya, maka itulah uang nggak benar. Contoh begini, yang datang ke toko siapa tadi? Pak Kontentius. Pak Kontentius bilang sama anggota kelompok yang lain, nggak usah ikut, aku aja yang ikut sendirian, misalnya, gitu. Ya kan? Terus bilang ke toko, kau tulis di situ 150.000 harganya misalnya. Harga semen kau tulis di situ 150.000. Tapi harganya sebenarnya 100.000. Bilang ke tukang catat di toko itu, ya, asistennya kok atau kacik itu yang jual itu, tulis di situ, Cik. Itu kan kalau ada orang yang lihat perbuatan Pak Kontentius itu udah nggak enak dia, makanya dia bilang nggak usah ikut yang lain, aku aja sendiri yang belanja. Nah, ada ukuran-ukurannya Pak. Kalau sudah mulai kayak begitu, yang lain nggak usah ikut, biar aku yang belanja. Kalau yang benar apa? Saksikan ya, kamu ikutin aku. Nah, kalau perlu 2 orang ikut aku, yuk beli. Ini harga patokan semen yang di daerah ini, di Manggarai Barat ini terlalu rendah. Makanya kamu saksikan aku, 2 orang ikut, yuk belanja. Terjadi penyelewengan uang, itu masalah pengawasan. Saya minta kepada Mabes Polri supaya pengawasannya itu untuk menjaga atau preventifnya lebih awal. Contoh, pencarian tahap 1 dan pencarian yang berikut, dan tidak boleh pengawasan ini secara serta. Tempat-tempat atau kelompok-kelompok tertentu yang turun monitoring atau pengawasan. Cobalah semua untuk menetralisasi pembangunan kita di Kabupaten Manggarai Barat. Yang menurut hemat saya, yang menjadi masalah kita di Manggarai Barat atau di desa ini masalah pengawasan keuangan. Sampai selesai kegiatan baru ada pengawasan. Mungkin kurang lebih demikian saja.